memang sudah rasa dia toksik itu, ya udah biarin. Langsung berpikir kayak, ya udah ini orang tuh bukan datang dari Tuhan, karena yang berasal dari Tuhan tuh nggak mungkin kayak gini. Dia nggak mungkin toksik. Karena dia nggak mungkin larang kok kan. Karena yang berasal dari Tuhan itu sudah pasti yang benar-benar dia akan mendukung apapun yang kau lakukan. Kayak gitu loh. Kan dia punya gitu. Kan kau selarang terus gara-gara dia marah ke kau, jadi dia melanggar apa yang kau bilang. Iya benar. Tapi kau pernah kan tidak kalau kau marah gitu kau melanggar apa yang dia bilang juga, atau kau masih pas kau marah ini kau masih tetap ingat apa yang dia bilang kalau jangan gini? Pasti dong melanggar ya, salah satunya kayak saya kembali gitu kayak cari satu teman-teman yang lama kayak gitu. Terus ke teman lama respon apa? Yalah pasti ngomongin dia lagi. Ya itu tuh ada salah satu teman itu anak fisip, sering sekali saya hubungi gue kayak macam halo kakak, pasti aku telepon kok gini gitu tuh. Iya benar, paling tahu sekali memang. Tapi dia maksudnya dia ada kasih kau saran gitu atau kasih kau tanggapan apa gitu? Ya sebagai teman, sebagai kakak yang baik ya dia menyarankan ya semua kembali ke saya. Tapi ya dia bilang kalau macam sudah kayak gitu lebih baik diputusin aja. Ngapain kok mau bertahan? Kok banyak yang masih mau kok gini gitu ya. Tapi kembali lagi saya kayak sayang sekali gitu dengan hubunganku gitu. Tapi ini kenapa kok bisa sampai putus? Maksudnya kan waktu itu kan kau bilang kau tidak mau putus gara-gara kau sayang dan sebagainya. Tapi kan pada akhirnya kau putus toh. Itu pas kau putus tuh maksudnya itu kenapa bisa? Maksudnya ada yang mungkin jadi dia punya kelakuan atau apa gitu. Jadi tuh pertama tuh waktu itu pernah kita putus lama tuh 3 bulan, itu tahun lalu. Dari November sampai Februari itu kita putus itu karena apa kita lupa, tapi kita balikan itu karena ada duka, dia punya oma meninggal. Jadi tuh di situ tuh saya ke sana, jadi sudah dari situ kita balikan. Nah terus habis itu putus yang kemarin, yang terakhir itu kemarin tuh karena ya Ilham juga tahu kan kita kan asik bikin di kampus tuh sampai malam. Kita tuh pokoknya waktu tuh walaupun hari Minggu pun juga kita habisin di kampus kan. Sampai malam. Ya bahkan bukan sampai jam 6 gelap pun tidak, kita kan biasa tinggal juga sampai jam 9 sampai setengah 10-an. Bahkan kan anak-anak sampai tidur. Nah terus di situ tuh satu hari tuh saya lupa itu hari apa, tanggal berapa, itu saya di kampus. Terus bertepatan satu ada latihan di gereja. Nah itu nuntut saya harus pulang dari kampus harus ke gereja. Nah dari kampus tuh sudah kayak kerja TA tuh kayak sudah sampai setengah 8-an. Terus saya mikir aduh sudah nanti saya pulang aja sekalian berusaha kasih tahu, karena saya ini istilahnya dalam otaknya sudah penat sekali, mau pikir TA, mau pikir apa, mau pikir dia, mau pikir ini, pikir itu. Jadi sudah saya pulang tanpa saya kasih tahu. Saya kasih tahu dia, saya chat dia bilang saya pulang dulu kayak gitu. Sudah pulang, terus saya chat dia pas di gereja, saya bilang saya di rumah. Padahal saya di gereja. Nah, terus dia bilang ini, kalau kok di rumah kok keluar? Saya nggak tahu kalau dia ternyata di depan rumah. Terus saya bilang ini, aduh minta maaf saya terjadi di rumah, saya di gereja. Nah, sudah dari situ buat dia marah, dia kasih pulsa. Hanya karena itu. Padahal itu saya di gereja nih, saya nggak ngapa-ngapain, saya di gereja lagi latihan. Mungkin dia nggak percaya. Emang beneran di gereja. Saya foto, saya kirim, saya video ini lagi latihan. Ini saya foto. Kayak gitu. Dia tetap kasih putus ini. Atau mungkin dia sudah karena terlanjur tidak percaya, jadi kira itu foto lama dan sebagainya. Tidak, bahkan saya video, saya bilang ini saya lagi latihan, kayak gitu. Saking Memang dari awal saya gabung dengan saya punya badan pengurus di badan pengurus di gereja nih, pemuda persekutuan anggota angkatan muda. Itu tuh kayak memang lu sudah ngapain kok gabung dengan kegiatan-kegiatan gitu, lebih baik kok fokus di skripsi. Terus saya mikirnya kayak loh emang ini kenapa, ini kan salah satu pelayanannya saya ke Tuhan. Saya tuh melakukan pelayanan di gereja, bukan pergi jalan-jalan kiri kanan. Saya bilang saya jalan-jalan salah, saya pelayanan di gereja juga salah. Terus saya harus bagaimana? Maksudnya kan. Jadi itu kok waktu itu kok sempat marah gitu sama yang
tanya-tanya kok gitu. Jadi sama rasa kayak, loh, kenapa kok mesti bilang, kenapa kok harus gabung di kegiatan gereja? Loh, ini kegiatan gereja itu bersangkut paut dengan Tuhan, bukan bersangkut paut dengan siapa gitu kan. Nah dari situ aja tuh saya mikirnya kayak, ih orang ini nih kayak gak benar. Terus kayak saya mikirnya, kita tuh punya Tuhan yang sama loh. Kok kayak tidak punya Tuhan saja? Berarti ini kok berdampak gitu, kayak kok punya psikologi gitu. Pas kok pacaran sama dia. Iya, saya nggak tahu karena saya nggak pernah ke dokter gituan. Bukan. Maksudnya dalam artian kok mungkin cepat marah atau apa gitu. Tidak. Biasa aja. Kalau cepat marah sih tidak, malah melatih kesabaran ya. Melatih kesabaran. Aduh, gila. Tapi kok nih pernah ke tidak? Apa kayak kok kasih dia barang gitu, atau kok menghadiahkan dia barang, atau sebaliknya gitu, pernah ke tidak? Oh sering banget dong itu. Bukannya sombong tapi itu sering banget dong. Gak mungkin tidak. Jadi bukan pas dia ulang tahun saja. Iya, Tidak. Tidak hanya pas ulang tahun dong. Kalau dia kasih ke kau, Pernah. bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari. Iya. Tapi kenapa sampai kok bisa mau kasih dia barang-barang dan sesuatu gitu? Atau mungkin dia minta terus kok Kadang penuhi, dia atau minta, mungkin, kadang dia minta, kadang dia kayak kasih kode gitu loh. atau ini mungkin dari kupu inisiatif saja gitu. Kadang juga dari siapa inisiatif karena saya lihat ini tinggal pakai yang itu terus udah beli baru gitu. Wow. Kok ada kepikiran kayak ini orang kayaknya mau apa ya? Mau ngabisin duitku aja tuh kayaknya. Sempat berpikir seperti begitu, tapi ya tidak bisa dibilang begitu juga karena kan tidak tahu. Ya baru setelah putus baru saya pikir kayak gitu. Pikiran-pikiran aneh itu semua muncul. Tapi kok punya inisiatif? Kayaknya terlalu mainstream juga, maksudnya gara-gara aku lihat dia pakai baju yang itu aja, atau mungkin barang-barang yang itu aja, jadi aku berpikirnya yang maksudnya dia punya cuma baju itu gitu, jadi kok belikan. Kayak kok inisiatif terlalu mainstream juga, atau mungkin kok bosan dengan apa yang dia pakai. Kan kalau misalnya kok bosan mungkin kan kok bisa bilang, ih kenapa aku pakai baju yang itu, kok coba kok ganti, maksudnya yang baju yang lain juga gitu kan bisa. Atau, maksudnya kan nggak harus kok belikan gitu toh. Ya begitulah matanya wanita juga kan ya, namanya senang belanja. Kayak nih nonton di TikTok, live TikTok, oh murah nih, bagus, pas. Dia juga kayak pakai celana itu aja ya udah dibeliin kayak gitu. Oke. Nice. Aduh, jadi kok merasa nih kalau kok sudah berkorban cukup banyak, kayak cukup banyak kan? Berkorban cukup banyak ya, namanya hubungan lama gitu ya, masa iya nggak ada berkorbannya. Ya emang gitu ya, kalau dalam hubungan tuh emang harus saling berkorban, Ham. Coba deh rasain deh. Tapi kalau misalnya iya, coba sekali gantian gitu loh. Kok lagi ngerasain bagaimana aku berkorban waktu, berkorban tenaga, pikiran semua. Memang bagus berkorban. Cuma maksudnya kan kalau satu pihak saja yang berkorban bagaimana? Kayak hanya satu orang doang yang memperjuangkan. Satunya satu sisi bodo amat gitu. Kayak bodo amat, kok mau ini oke, ini udah biar, maksudnya ini kan kasihan ke satu pihak, tapi yang satu pihak biasa aja gitu. Ya, bagaimana? Semua sudah terjadi, tidak mungkin kita bisa kembalikan waktu dan mengulangnya kan. Tapi kalau kok disuruh, misalnya kok bisa mengulang waktu gitu, kok mau mengulang itu atau tidak? Atau memang sudah cukup sampai yang kemarin situ saja, kok tidak mau ulang lagi? Kalau saya bisa putar waktu seperti kehidupan yang ada di film-film anime itu kan bisa merubah takdir ya. Kalau kehidupan nyata tidak bisa merubah takdir. Kalau saya bisa merubah takdir, saya ingin tidak mengulang hal itu sama sekali dan tidak melakukannya. Kayak gitu. Oke. Bahkan tidak ingin bertemu dia. Kalau bertemu sih kayaknya nggak apa-apa. Masih ya? Tapi masih untuk ngulang itu sih kayaknya saya nggak akan. Kayak gitu. Menjalin hubungannya. Ya enggak. Iya.
Andai kan kita hidup seperti di film anime bisa merubah takdir. Pasti semua orang akan ngerubah takdirnya yang buruk, yang dia rasa nggak pantas itu pasti dia akan rubah. Sayangnya kita hidup di kehidupan nyata bukan di Oh anime. iya. Tapi kira-kira nih, kalau misalnya kau menjalin hubungan lagi misalnya, ini nanti kau bakalan kasih barang-barang lagi atau tidak kan? Misalnya kan kau sudah ada pengalaman nih, kalau kau sudah punya pengalaman buruk dan sebagainya, kau pernah kasih barang dan sebagainya. Tapi kalau misalnya nanti kau menjalin hubungan lagi, apakah kira-kira kau bakal seperti itu lagi kayak tidak? Itu pasti sih, soalnya sapu tangan juga kadang gatel gitu loh. Kayak ini bagus gitu. Berarti kau tidak peduli dia punya sikap untuk yang berikutnya seperti apa, yang penting untuk yang sekarang kok enjoy aja gitu. Kamu sih mau kasih oke, tidak oke gitu. Bukan karena saya bukan pikir sifatnya, saya pikir aja satu selalu pikir yang baiknya, saya tidak pernah pikir yang buruk. Jadi kayak yang buruk itu ya sudahlah dibiarkan, yang baiknya aja yang selalu diingat. Kalau macam ingat yang buruk-buruknya ya supasi kok hubungan tuh juga akan kayak macam sulit gitu loh kok jalaninnya karena kok pikir yang buruk-buruk aja. Berarti secara tidak langsung kayaknya kau masuk ke people pleaser juga sih. Kalau yang saya lihat ya, maksudnya kok senang menyenangkan orang lain tapi kayak kok tidak peduli dengan kau diri sendiri. Benar, itu sudah dikatakan dari sapu teman-teman banyak. Cinta itu memang buta Ilham, jadi lebih baik nggak usah kenal cinta Ilham. Bukan cintanya yang salah. Kok tuh bukan cinta buta, ini cinta melihat, cinta melek lah istilahnya. Jadi kok cinta tapi kok bisa realistis, tapi memang susah sih. Ya, memang susah kalau kok suka. Realistis berarti butuh duit yang banyak. Bukan masalah realistis, bukan masalah realistisnya itu. Maksudnya realistis dalam artian kau bandingkan nih keburukan dan kebaikannya mana lebih banyak gitu. Kayak kau nimbang-nimbang mana yang lebih banyak. Berarti kau berbuat baik itu perhitungan. Bukan perhitungan juga. Bisa jadi begitu, tapi kan daripada bisa juga sih. Tapi daripada misalnya kau sudah royal tapi kok disakit, tapi ya itu tergantung dari. Sudah Ya itu Ilham itu tergantung dari wanita. Aku belum ngerasain Ilham. Coba kau ngerasain. Itu yang makanya saya bilang susah. Kan saya bilang susah, coba. Tapi Ilham kalau saya lihat nih kayaknya kau tuh maunya ditimbal balik gitu ya. Karena sama kalau saya maunya bukan masalah timbal balik, maksudnya kan namanya kan menjalin hubungan ya. Tadi kan kau bilang berkorban. Nah, berarti saya mau kalau berkorban, iya dua-duanya berkorban gitu, bukan cuma satu pihak saja kayak mungkin salah satunya. Ya, adalah sedikit-sedikit pengorbanannya. Iya, maksudnya yang saya mau tuh adalah maksudnya supaya nanti kedua belah pihak gitu ya. Supaya nanti tidak bilang, kalau misalnya kau hubungan berakhir kan pasti misalnya kau hubungan berakhir bisa kau merasa paling banyak, paling ini, jadi nanti kau jadi ini, jadi. Tapi itu supasi pada saat hubungan itu berakhir pasti akan berpikir kayaknya saya nih waktu tong pacaran ini satu terlalu banyak gini, pasti saya akan ngomong gitu dan pasti dia juga di pihak sebelah juga pasti akan ngomong gitu, tidak mungkin tidak. Kalau menurut saya. Padahal semua mungkin sama-sama juga, maksudnya sama-sama keluar banyak juga. Cuman kan ya pasti menurut orang kan ya, menurut kembali ke masing-masing orang tuh pasti ya dia mikirnya dia yang ngelakuin, dia yang banyak berkorban. Tapi juga pasti dari pihak sebelah juga akan ngomong kalau dia juga yang paling banyak berkorban gitu loh. Tapi untuk sekarang nih kira-kira kok ada penyesalan kok putus sama dia atau kok ada keinginan, mungkin ada terbesit keinginan kalau balik gitu bagaimana? Ini saya ulang pertanyaan nih, kalau misalnya kok disuruh putar balik waktu, kan misalnya kok ada penyesalan gak tidak gitu? Kalau mau dibilang penyesalan sih, apa yang mau disesali gitu? Semua sudah terjadi. Jadi kok tidak, maksudnya kok biasa aja gitu, tidak ada keinginan untuk balik gitu, balik untuk mungkin
penyesalan itu pasti ada, cuman menurut saya apa yang harus disesali kalau semua itu terjadi gitu. Kayak penyesalan tuh kan pasti selalu datang dari belakang. Kata orang-orang tuh penyesalan datang dari belakang, yang duluan itu biasanya pendaftaran kan. Betul. Banyak tuh yang ngomong kayak gitu kan. Jadi saya juga ya berpikir sama gitu, apa yang harus saya sesali, karena penyesalan tuh dia selalu pasti datang terlambat gitu. Oke, mungkin lebih kayak ini aja sih apa, dari hubunganmu yang sebelumnya ini, kira-kira apa yang perlu dievaluasi? Mungkin kok jangan sampai cinta buta, atau mungkin jangan sampai dimanfaatin, atau mungkin jangan sampai ketemu orang yang overprotect. Ya kalau saya sih dari hubungan yang kemarin ini, saya rasa kayak macam lebih baik untuk saya pribadi tuh, untuk kehubungan yang selanjutnya itu saya tidak akan kayak memberi saya punya rasa sayang itu 100%. Karena kalau saya memberi rasa sayang 100%, itu kejadiannya bakal seperti kemarin. 100% semua kau kasih ke dia, tapi ternyata yang kau dapat itu tidak seperti yang kau mau, malah kau tuh dibuat jadi orang lain, bukan jadi diri sendiri. Dan saya tidak mau itu terulang. Saya harus tetap jadi saya diri sendiri tanpa tanpa harus menjadi orang lain. Kau menjadi orang lain demi kesenangan diri sendiri, tanpa kau berpikir kau punya kesenangan diri sendiri, kayak gitu loh. Jadi yang paling utama tuh, yang penting sekarang itu sambil pembelajaran, kalau macam saya mau dekat lagi nih sama orang, saya harus betul-betul kenali. Saya nggak mau terburu-buru. Isa pada kasih mati keran dia, keran di kamar mandi. Oke. Gimana guys? Lanjut. Duduk dulu, Bah. Ini sudah Lanjut. Jadi kalau menurut saya itu yang harus dievaluasi dan jangan sampai terjadi di hubungan yang berikutnya itu, yang pertama, PDKT itu lama-lama. Biar saya mau PDKT 6 bulan ke berapa bulan ke, jangan terlalu cepat, supaya kau bisa mengenal karakternya dia. Jangan sampai kau menyesal. Saya tidak mau ada penyesalan lagi terjadi di saya punya hubungan yang berikutnya. Terus yang kedua itu, saya tidak mau dikenalkan di orang tua. Karena ternyata hubungan yang sudah berkaitan dengan orang tua tuh kadang-kadang mempengaruhi juga. Kayak macam contohnya, saya punya hubungan ini lama ya, supaya saya juga ada rasa bosan. Tapi itu saya berpikir ke orang tuanya, masa saya sudah dikenalkan di orang tuanya, terus harus sia-siakan itu, keluarganya baik, gini gitu. Jadi yang kedua, kalau berhubungan gak usah deh dikenalin ke orang tua. Karena percuma, ujung-ujungnya kau dikenalin tapi kau punya hubungan itu berakhir. Kan jadinya lebih baik gak usah ya. Terus yang ketiga, kalau menurut saya itu cari pacar yang bisa berkomitmen, bisa dipegang kata-katanya dan gak kasar. Karena saya tipe kalau cewek yang tidak suka dikasari, karena ya saya punya orang tua sendiri tidak pernah kasari saya. Walaupun saya punya orang tua tuh cerewet, tapi untuk masalah kasar sih saya orang tua tidak pernah. Jadi saya tidak suka juga kalau orang lain kasar ke saya gitu. Saya tuh pasti kayak rasa, saya orang tua sih tidak pernah kayak gitu, belum masa kok kayak gitu ke saya, kayak gitu. Terus yang terakhir itu yang betul-betul saya harus hindari, dan betul-betul saya harus, sebenarnya itu di poin pertama saya mau tekankan lagi, yang betul-betul saya harus ingat, yang betul-betul saya harus jauhkan itu, saya harus cari orang yang tidak merubah saya menjadi orang lain. Saya tetap harus menjadi diri sendiri, karena saya tidak mau kembali ke hubungan yang membuat saya jadi orang lain dan menyenangi orang lain, tapi tanpa berpikir saya punya diri sendiri, tanpa cintai saya punya diri sendiri. Dan satu harus tetap menjadi diri sendiri, bukan menjadi orang lain. Jadi intinya stop menjadi orang lain demi kesenangan orang lain, tapi tetaplah menjadi diri sendiri demi kesenangan semua orang dan juga kesenangan diri sendiri. Mantap. Wow. Dalam sekali ya, Coba tapi ini saya coba uji recap ya. Berarti yang pertama itu
berusaha untuk apa ya, nyari orang tuh yang bisa terima kita apa adanya gitu ya, supaya entah kita sifatnya kayak gini, sifat kayak kita kayak gitu, dia tuh bisa terima tanpa dia Hmm. itu harus larang kita jangan gini jangan gitu kan ya. Terus yang kedua, PDKT yang lama. Emang PDKT kalian berapa lama kemarin? Tidak Seminggu? lama sih, kayak cuman sebulanan aja gitu. Oh, sebulanan. Berarti kira-kira selanjutnya idealnya berapa lama? 3 bulan, 6 bulan, Lama-lamanya. 2 tahun. Ya Selama-lamanya. pokoknya sampai ngerasa pas, kayak udah nih cukup. Ya udah baru. Ya kalau macam ngerasa, Nah, jadi kayak macam kalau ngerasa lagi dekat nih, terus kayak macam dia sudah mengutarakan rasa sayangnya, tapi menurutku kayak kok masih trauma dengan hubungan yang kemarin, jadi kayak macam kok ngomong baik-baik ke dia tuh, lebih baik kita kenal apa, saling saling kenal aja dulu gitu, terus nanti kalau sudah waktunya pas baru ya udah kok ngomong kayak gitu, lebih bagus daripada harus cepat-cepat terus ujung-ujungnya sama. Aduh, stop. Kalau misalnya dia udah ngomong dia suka sama kamu, terus kau bilang kayak sorry saya lagi tidak bisa nih, nanti dulu ya, aku lagi butuh waktu. Terus ntar dia bilang mungkin ketemu lagi nextnya, tapi dia tuh udah sama cewek lain. Ya udah nggak apa-apa. Ada rasa penyesalan gak sih nanti kayak Nggak, gitu? itu nggak akan terjadi kalau saya. Ya, oke. 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 Karena gini loh, percuma kok ngejalanin hubungan baru, tapi kok punya hati masih ke orang lama kayak gitu. Lebih baik diselesaikan dulu betul-betul dengan orang lama, baru kok cari orang baru. Intinya tuh kita udah selesai sama urusan kita sendiri gitu ya, baru bertemu sama orang lain. Dicatat. Oke. Ini harus. Dicatat. Terus yang ketiga, kenali ke orang tua. Berarti kalian pas pertama-tama hubungannya tuh udah kenal orang tua. Ya, Kayak itu waktu kita pacaran dulu itu tuh terus selang beberapa harinya tuh mamanya ulang tahun, sudah langsung inisiatifnya sendiri langsung surprisein mamanya. Wow. Surprise nih, ada gebetan baru nih gitu. Udah langsung dikenalin, udah mulai dari situ datang terus gitu. Jadinya deket sama orang tuanya. Bahkan sekarang walaupun udah putus juga keluarganya masih ya gitulah. Wow, itu maksudnya padahal di pikiranku tuh kalau misalnya kita udah ketemu orang tua tuh udah ada kayak niat serius gitu. Nah, itu yang buat tadi saya bilang kan, lebih baik pacaran jangan dulu kenal orang tua daripada nanti udah dikenalin ujung-ujung malah the end. Tapi pas kok pertama kali dikenalin tuh kok ada pikiran kayak, wah udah dikenalin orang tua nih, ini kayaknya cowok serius nih. Ya, itu pasti ada dong. Ada ya? Iya. Ternyata endingnya enggak. Iya, ternyata itu pikiran yang salah ya. Oh wow. Tapi ini kan kau pernah terjebak di dalam hubungan yang toksik nih. Kalau dari kau sendiri, kalau untuk keluar dari hubungan toksik tuh kau ada tips atau apa gitu, kau pesaran ada ke tidak? Kalau menurut orang-orang yang sudah terjebak gitu, cara keluarnya, tipsnya dari kau tuh apa? Keluar dari hubungan toksik, kira-kira? Kalau menurut saya punya saran itu simple aja. Kalau sudah merasa dia toksik, biar kau sayang, biar kau cinta, lebih kau lepas daripada nanti kau yang setengah mati. Saya sekarang kayak gitu, kalau saya dapat hubungan baru toksik, saya cut. Karena gini. Coba ya gimana? Karena gini, awal kok PDKT sama orang juga, orang itu dia tidak akan kasih keluar dia punya sifat asli. Tapi pada saat pacaran pasti dia akan tunjukkan dia punya sifat asli. Oh iya sih, benar sih. Cuma ya tiap orang kayaknya beda-beda sih parameter toksiknya. Mungkin overprotect menurut sebagian orang gitu bukan toksik, tapi menurut kau toksik. Betul, emang betul itu. Cuman ya kalau saya punya hubungan ini sudah mau bilang overprotect juga bisa, mau bilang toksik juga bisa. Jadi saya juga bingung merangkap toksiknya gitu loh. Intinya menurutmu ini udah toksik lah ya? Ini sudah level toksik yang tertinggi kayaknya ya. Wow. Tertinggi dari pengalaman sebelum-sebelumnya. Dari puluhan mantan sebelumnya. Sebelumnya juga gak ada toksik-toksiknya ya, baru dengan yang kemarin ini saya ngerasa toksik. Pada saat selesai putus, saya ngerasa toksiknya tuh parah. Ternyata gak sehat.
Parah. Coba di Ilham sekali-sekali kau rasa. Janganlah. Kalau yang toksik janganlah. Maksudnya gini, siapa orang yang mau merasakan hubungan yang toksik? Nah, kita nggak tahu itu toksik apa enggak sebelum dijalanin. Betul. Oke, saya tidak tahu berbicara apa-apa. Kayaknya. Oke, jadi kayaknya cukup sekian sih. Atau mungkin ada tambahan terakhir dari kau sendiri hari ini, maksudnya kata-kata yang mungkin saran buat teman-teman yang lain. Saran buat teman-teman yang lain. Gitu apa, gitu, yang lagi dalam hubungan toksik nih. Kalau kembali lagi ke tadi, pokoknya intinya kalau sudah merasa hubungan itu toksik, awal kau rasa dia tuh toksik, lebih baik sudahi. Jangan pernah mencoba-coba untuk melanjuti hubungan yang sudah dirasa toksik. Lebih baik dengar saran teman-teman daripada menyesal, endingnya tuh akan lebih hancur. Karena toksik itu bukan sesuatu yang barang yang barang yang apa sih? Toksik itu bukan apa ya? Kayak macam sesuatu apa gitu. Tapi toksik itu sesuatu yang buat kita tuh kayak merasa kita punya mental tuh juga terganggu. Pasti kalau macam kita ke dokter psikolog juga, dokter psikolog bilang kita tuh ada gangguan psikonya gara-gara toksik. Karena toksik tuh nggak bagus. Jadi sudahi hubungan toksik, jangan dilanjutin, maupun sayang atau cinta lebih baik stop daripada semakin lama toksiknya semakin merajalela. Lebih baik stop. Awalnya udah tahu toksik, jangan dilanjutin. Mau sayang, mau cinta, stop. Toksik itu nggak baik. Toksik udah sehat. Apalagi buat mental aja itu udah nggak baik. Kayak gitu. Hanya orang-orang kuat yang bisa melewatin toksik itu dengan kesabaran yang besar gitu loh. Oke. Mungkin ini ada orang yang terlepas dari toksiknya seberapa ya, tapi ini orang ada rasa ingin ngubah cowoknya gitu. Menurutmu gimana tuh? Gak akan bisa ya? Kalau menurut saya, orang itu dia gak akan berubah demi orang lain. Karena itu tuh gak mungkin terjadi. Dia itu hanya berusaha dia tuh kayak gini contohnya, kayak macam kita bilang dia kayak kita larang dia gini-gini, ya udah dia ikutin, tapi untuk berubah nggak akan pernah. Kayak macam kau larang dia stop 100% dari barang yang kau tersuka, itu tidak mungkin. Orang itu akan tetap cari dia punya kenyamanan, dia tidak mungkin 100% berubah demi orang lain. Itu jarang sekali terjadi. Sabar ya, kakak dia balik, saya buka pintu dulu. Oke. Jadi menurutmu kayak orang tuh nggak bisa berubah kalau bukan dari dirinya sendiri gitu lah ya? Yang bisa merubah diri orang itu ya dirinya sendiri, bukan orang lain. Itu kembali lagi ke dirinya. Kalau dirinya niat untuk berubah, dirinya niat untuk memperjuangkan sesuatu demi sesuatu yang dia buat, pasti dia akan berubah. Tapi kalau dirinya juga malas-malasan, ya udah, orang itu nggak akan berubah demi orang lain, dia akan berubah demi dirinya sendiri gitu loh. Nah itu benar. Berdasarkan experience-mu juga, kayak kau larang cowokmu, larang rokok, larang minum, tapi ujung-ujungnya tetap minum juga kan? Ngelakuin. Ya sama juga kan, kayak dia ngelarang saya dekat sama sapu teman sendiri, dekat sama sapu kakak tingkat sendiri, tapi saya masih ngelakuin karena ya pasti saya akan mencari sapu kesenangan diri juga. Mungkin saya akan terus menerus ada di dia pun di bawah perintah-perintahnya dia, itu nggak mungkin. Pasti saya akan cari teman-temanku gitu, apapun alasannya. Nah itu nice. Tapi ini gak sih, setelah kau udah putus, kau kembali ke teman, terus kau teman respon kayak, nah itu kan pasti kembali ke kita karena udah putus. Banyak itu. Pacaran aja udah banyak diputusin. Pacaran saja sebanyak putus ya sudah pasti setelah putus yang betul-betul nggak balik. Ini putus nggak akan balikan ini karena dia sudah ada cewek baru. Ya pasti teman-teman langsung ngomong, Isa bilang sudah bareng lama, tenang aja kayak gitu. Ini udah kayak banyak yang gitu, kayak macam palingan juga balikan, terus bilang balikan apa, dia sudah pacar baru kayak gitu. Oke. Udah berapa lama sih kamu putus?
Udah setahun. Tidak, bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan. Oh 5 bulan, oke. Dia udah ada baru. Udah ada yang baru. Itu memang betul-betul tidak ada komunikasi lagi berarti. Nggak ada dong. Awalnya ya kita sempat masih berjuang gitu, kayak masih minta kayak kita ketemu yuk selesaiin baik-baik, tapi ternyata udah nggak bisa, udah ada orang baru kayak gitu. Jadi ya udah biarin. Ya harus ikhlas apapun itu. Berarti jadi kan putus ini belum menyelesaikan masalah atau bagaimana? Kalau masalah belum menyelesaikan masalah udah, karena dari yang tadi saya cerita yang kita putus kenapa akhirnya saya minta maaf, dia juga bilang oke saya maafin, terus kayak dia minta waktu, ya sudah saya kasih dia waktu, tapi ternyata dia minta waktu itu mungkin dia sudah ada orang lain, jadi dia ngomong kayak gitu, jadi ya udah biarin. Oke, mungkin kalau misalnya dia belum ada orang lain, masih balikan. Ya itu pasti. Dan kau pasti terima. Oh iya dong. Tapi untungnya saya tuh bersyukur karena saya rasa Tuhan tuh sayang sama saya gitu, karena karena apa? Karena Tuhan juga mau tetap saya masih lakukan pelayanan. Kalau tidak, kalau macam seumpamanya sesama dia, terus pasti saya punya pelayanan mati di gereja kayak gitu. Kayak sama satu lagi, kalau bisa tuh kita cari tuh, kalau memang sudah rasa dia toksik itu, ya udah biarin, langsung berpikir kayak ya udah ini orang tuh bukan datang dari Tuhan, karena yang berasal dari Tuhan tuh nggak mungkin kayak gini, dia nggak mungkin toksik, karena dia nggak mungkin larang kok kan. Karena yang berasal dari Tuhan itu sudah pasti yang benar-benar dia akan mendukung apapun yang kau lakukan, kayak gitu loh. Nah itu dapat tuh, kita tahu orang itu toksik apa enggak ya simpel aja, mungkin kok dia larang kok untuk ke gereja segala macam, ya itu udah pasti toksik tuh. Iya, udah pasti toksik, itu aja. Itu salah satu contoh terbesar. Mungkin yang lain saya masih bisa toleransi ya. Kayak yang yang tadi melarang saya ini itu oke. Tapi di saat kau sudah ngomong masalah Tuhan, itu sudah nggak ada toleransi. Nah itu udah. Iya, karena mau apapun itu Tuhan tetap nomor satu. Jadi makanya kemarin pas saya putus itu saya benar-benar awal saya kayak mikir saya bisa balik, tapi ternyata tidak. Dan ada satu hari saya renungin, saya bersyukur karena saya tahu dia bukan berasal dari Tuhan. Karena saya yakin dan percaya yang berasal dari Tuhan itu akan mendukung apapun yang saya buat, termasuk pekerjaan Tuhan kayak gitu. Berarti kok lega pas. Iya, lega sih. Bahkan sekarang aja banyak timbul pertanyaan, hari ini kalau macam contohnya dia kembali ke saya ngomong gini, kalau saya sih saya nggak mau, tapi kembali lagi saya tidak bisa melawan takdir dari Tuhan. Kalau memang Tuhan kasih dia buat ya sudah mau apa, tapi intinya saya mau kalau emang Tuhan kasih dia ke saya, pasti saya yakin Tuhan sudah kembalikan dia dengan versi terbaiknya dia, bukan versi seperti kemarin. Betul, bisa jadi. Maksudnya kalau memang dari Tuhan gitu toh. Iya, karena kalau mau dibilang hari ini mau balikan gak sih sama dia? Enggak. Tapi kalau memang itu takdir dari Tuhan, mau dibuat apa lagi, dan kita harus yakin bahwa dia balik dengan versi terbaiknya dia bukan versi yang kemarin, pasti versi terbaik, karena ini benar-benar yang datang dari Tuhan. Makanya buat anak-anak bocil-bocil yang sekarang tuh pacaran tuh, aduh nanti saja sudah bisa terlalu dini gitu loh. Nah, betul. Oh, berarti saya juga bocil yang terlalu dini, yang proses belum terusnya usah pacaran tuh, maksudnya. Sebenarnya Ilham gitu. Nanti kita les kok cara mendekati perempuan bagaimana ya? Wah, anjir. Oke, jadi kayaknya segitu aja nih pembahasan kita tentang relationship, khususnya tentang toxic relationship nih. Kayak cukup menarik juga sih, kayak tadi ada beberapa permasalahan, terus ada beberapa saran juga bagaimana cara keluar dari toxic itu sendiri, terus bagaimana cara menanggapi pasangan yang toxic juga gitu. Cukup menarik, dan kayaknya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat Arini juga yang sudah mau Thank you Arini for coming. Yang sudah mau mampir juga, yang sudah mau sharing juga tentang pengalamannya juga tentang toxic relationship yang mungkin juga sedang dialami juga sama teman-teman yang sedang mendengarkan juga gitu. Semoga ada yang bisa diambil lah
dari beberapa perbincangan kita hari ini. Oke, jadi terima kasih buat yang udah dengerin. Kita pamit. Bye-bye. Thank you Makasih semua. kalian berdua. Makasih Thank you, Kalau Arindy. Ilham mah tahu kan setiap hari saya ketemu dia di kampus. Kau terima kasih satu. Terima kasih juga Ilham, temanku yang paling sering dibully. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk follow akun Spotify kami, Ruang Istirahat, dan Instagram kami, ruangistirahat.id. Sekian untuk part episode kali ini. Stay tune untuk part episode selanjutnya. Bye!